Ibu Kota Nusantara, langkah strategis menuju Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara, IKN, adalah proyek ambisius yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Proyek ini merupakan bagian dari upaya besar untuk merespons tantangan-tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini, sekaligus membuka jalan bagi pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Lokasi strategis di Kalimantan Timur. IKN akan berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup 2 kabupaten utama, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Kawasan inti IKN mencakup sekitar 256.142 hektar, sementara kawasan pengembangan meliputi 68.189 hektar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk letaknya yang strategis di tengah kepulauan Indonesia serta kondisi geografis dan ekologis yang mendukung. Tujuan pemindahan, mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan ekonomi. Jakarta, sebagai ibu kota saat ini, menghadapi berbagai permasalahan serius, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan risiko banjir yang tinggi. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diharapkan dapat mengurangi beban ini, sekaligus menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pemerintah juga berharap langkah ini dapat mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan wilayah yang lebih berkelanjutan. Pembangunan bertahap hingga 2045. Pembangunan IKN direncanakan dalam beberapa tahap yang dimulai pada tahun 2022 dan diproyeksikan selesai pada tahun 2045. Tahap awal pembangunan meliputi infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, gedung-gedung pemerintahan, dan fasilitas publik. Proyek ini tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Desain kota masa depan, Smart City dan keberlanjutan lingkungan. IKN dirancang dengan konsep Smart City, yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk menciptakan kota yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, kota ini juga direncanakan sebagai kota ramah lingkungan dengan banyak ruang hijau dan penggunaan energi terbarukan. Fokus pada ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu pertimbangan utama dalam desainnya. Anggaran dan sumber pendanaan. Proyek IKN diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp466 triliun. Pendanaan akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, kerjasama dengan pihak swasta, serta investasi asing. Pengelolaan dana yang efisien dan transparan menjadi kunci keberhasilan proyek besar ini. Populasi awal dan proyeksi pertumbuhan. Pada tahap awal pemindahan, IKN diperkirakan akan dihuni oleh sekitar 1,5 juta orang. Angka ini diharapkan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya fasilitas dan infrastruktur di kota baru ini. Keamanan dan ketahanan nasional. Desain IKN juga mempertimbangkan aspek keamanan nasional, termasuk ketahanan terhadap ancaman bencana alam dan dampak perubahan iklim. Infrastruktur yang dibangun di IKN akan dirancang untuk mampu bertahan dan beroperasi dalam berbagai kondisi darurat. Proyek IKN menawarkan peluang besar untuk pengembangan wilayah, pemerataan ekonomi, dan pengurangan beban Jakarta. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan, seperti dampak ekologis, biaya yang sangat tinggi, serta potensi dampak sosial terhadap masyarakat lokal yang harus dikelola dengan bijaksana. Ibu Kota Nusantara sebagai pilar masa depan Indonesia. Proyek Ibu Kota Nusantara merupakan langkah besar dalam perencanaan jangka panjang Indonesia untuk memperkuat struktur negara dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang baik, IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan keberlanjutan Indonesia di masa depan. Ibu Kota Nusantara, IKN, direncanakan akan diresmikan secara simbolis pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, diharapkan tahap awal pembangunan sudah mencakup infrastruktur dasar dan beberapa gedung pemerintahan yang memungkinkan dimulainya pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Namun, perlu dicatat bahwa pembangunan IKN secara keseluruhan masih akan berlangsung hingga tahun 2045, dengan berbagai tahap pengembangan yang mencakup perluasan infrastruktur, pengembangan fasilitas publik, dan penyelesaian kawasan inti serta pengembangan kota sekitarnya.
Biaya pembuatan Ibu Kota Nusantara, IKN, diperkirakan mencapai sekitar 466 triliun rupiah. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, serta pengembangan wilayah kota yang dirancang sebagai smart city dan kota berkelanjutan. Sumber pendanaan, APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara diperkirakan sekitar 19 hingga 20% dari total biaya akan berasal dari APBN. Sekitar 54% dari biaya akan ditutupi melalui kerja sama pemerintah dengan pihak swasta, termasuk proyek-proyek skema Public-Private Partnership, PPP. Sisa dana akan diperoleh dari investasi asing, yang diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di IKN. Nama, Nusantara, dipilih sebagai nama ibu kota baru karena memiliki makna historis dan kultural yang kuat. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada abad ke-14 untuk merujuk pada wilayah kepulauan di bawah kekuasaan Majapahit, dan kini kembali dihidupkan sebagai simbol persatuan seluruh kepulauan Indonesia. IKN dirancang dengan konsep Forest City yang mengintegrasikan pembangunan perkotaan dengan pelestarian hutan. Sekitar 75% dari total luas area akan tetap berupa ruang hijau, termasuk hutan hujan tropis yang dilestarikan, menjadikannya sebagai salah satu ibu kota paling hijau di dunia. IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menerapkan konsep Smart City dengan teknologi tinggi. Ini termasuk penggunaan jaringan internet 5G, transportasi publik berbasis listrik dan otonomus, tanpa sopir, serta sistem manajemen kota yang terintegrasi melalui Internet of Things, IoT. Selain menjadi pusat pemerintahan, IKN juga direncanakan menjadi pusat inovasi teknologi dan ekonomi kreatif. Pemerintah berencana untuk menarik perusahaan-perusahaan teknologi global untuk mendirikan kantor pusat regional mereka di IKN. IKN dirancang dengan mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dalam perencanaannya, berbagai elemen arsitektur dan seni dari seluruh penjuru Nusantara akan diintegrasikan ke dalam desain bangunan dan ruang publik di IKN. IKN direncanakan untuk menggunakan 100% energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, dan biomasa. Kota ini juga akan memiliki sistem pengelolaan air dan limbah yang canggih untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. IKN akan memiliki banyak ruang publik terbuka, termasuk taman, alun-alun, dan jalur pejalan kaki yang luas. Ini dirancang untuk mendorong interaksi sosial dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki. Dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, wilayah tersebut akan menjadi pusat, Ring 1, atau pusat kekuasaan di Indonesia. Ini merupakan perubahan signifikan karena selama ini pusat kekuasaan selalu berada di Jawa. IKN dirancang dengan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi dan banjir. Ini melibatkan penggunaan teknologi bangunan canggih dan perencanaan yang mempertimbangkan risiko-risiko bencana di masa depan. Proyek IKN juga menghadirkan tantangan etis, terutama terkait dengan pemindahan dan penyesuaian masyarakat lokal yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Pemerintah berjanji untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya memajukan pembangunan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat setempat. Adapun kontra yang ada tentang penolakan terhadap pembangunan IKN. Biaya yang sangat tinggi, proyek ini diperkirakan memerlukan biaya sekitar 466 triliun rupiah, yang sebagian besar berasal dari APBN. Banyak pihak khawatir bahwa dana yang besar ini bisa lebih baik digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lain yang lebih mendesak, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Dampak lingkungan, pembangunan IKN di wilayah yang sebelumnya merupakan hutan dan lahan alami berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan hilangnya habitat bagi satwa liar. Meskipun ada komitmen untuk menjaga lingkungan, dampak ekologis tetap menjadi kekhawatiran utama. Dampak sosial bagi masyarakat lokal, terutama komunitas adat di Kalimantan Timur, mungkin menghadapi dampak sosial yang signifikan, termasuk perubahan pola hidup, pemindahan paksa, dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam. Ini menimbulkan risiko ketidakadilan sosial. Ketidakpastian proyek, skala dan kompleksitas proyek IKN menimbulkan kekhawatiran tentang kelangsungan dan keberhasilannya. Ada ketidakpastian apakah semua rencana bisa terlaksana sesuai jadwal dan anggaran, serta apakah proyek ini akan benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan. Potensi pengabaian Jakarta, beberapa pihak khawatir bahwa dengan fokus yang begitu besar pada pembangunan IKN, masalah-masalah yang ada di Jakarta, seperti infrastruktur yang tua dan kemacetan, akan diabaikan, padahal Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis utama di Indonesia.
Masalah administratif dan logistik. Pemindahan ibu kota juga menimbulkan tantangan administratif dan logistik yang besar, termasuk pemindahan pegawai negeri sipil dan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah baru. Proses ini berpotensi menimbulkan gangguan dalam operasional pemerintahan selama masa transisi. Proyek IKN adalah inisiatif besar dengan tujuan yang ambisius, tetapi juga membawa tantangan yang signifikan. Dukungan terhadap proyek ini didasarkan pada visi jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan pemerataan pembangunan, sementara kritik berfokus pada dampak biaya, lingkungan, sosial, dan risiko ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Keberhasilan proyek ini akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dan menyeimbangkan berbagai aspek tersebut.